Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saifuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam yang bertema manusia dan alam semesta. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah untuk mengisi kekosongan yang ada di bumi. Ya, apa itu alam? Yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahum. Allah yang telah menciptakan kepada langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi seperti pohonan, makhluk hidup dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah eksistensi dan martabat manusia. Dalam Al-Qur'an manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan atau sebagai khalifah di muka bumi serta sebagai makhluk samawi yang di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun di dalam alam semesta, serta dikaruniai atas alam semesta yaitu langit dan bumi. Yang selanjutnya ialah tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia mendapatkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Oleh karena itu, diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan terhadap yang diwakilkannya, sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 39. Yang selanjutnya ialah arti alam semesta. Sesuatu yang ada di diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas yang merupakan sesuatu kesatuan, sistem yang unik dan misterius. Yang pertama ialah manusia dan alam semesta, yaitu hubungan histori, dan yang kedua manusia dan alam semesta yaitu hubungan-hubungan. Yang selanjutnya ialah istilah manusia dalam Al-Qur'an. Yang pertama ialah menyebut nama. Ada beberapa yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ialah dari aspek histori, yaitu Bani Adam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua ialah dari aspek biologi kemanusiaan, yaitu sifat fisik yang terkandung dalam surat Al-Mu'min ayat 33. Yang ketiga ialah kecerdasan atau diberi akal yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 3-4. Yang keempat yaitu sosial atau berkelompok dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yang kelima ialah abdun atau hamba dalam surat Saba ayat 9. Yang selanjutnya ialah aspek histori penciptaan. Dalam Al-Qur'an menjelaskan manusia berasal dari air. Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat-surat yang lain seperti surat Al-A'raf ayat 11 dan Hujat ayat 28 sampai 29 dan surat Al-Infitar ayat 7 sampai 8. Itu semua mencakup asal usul manusia. Yang selanjutnya ialah komponen biologis. Bentuk manusia adalah bentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah, yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 61. Ayat ini menyebutkan manusia dibentuk dari yang pertama ialah tanah gembuk dalam Quran surat Kahfi ayat 37, dan yang kedua tanah yetin yaitu lempung ayat Quran surat Al-Sajdah ayat 27. Yang ketiga ialah tanah lazib yaitu tanah lempung yang pekat dalam Quran surat As-Syifa ayat 11. Yang keempat ialah salasu min hamim masnun yaitu tanah lempung yang dicetak dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26. Yaitu air asal usul makhluk hidup dalam surat Al-Furqan ayat 54.
Yang selanjutnya ialah reproduksi manusia. Dari sisi reproduksi, asal usul manusia banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, yaitu seperti surat Al-Qiyamah ayat 3. Yang selanjutnya pengertian ruh, yaitu ruh terbagi beberapa bagian. Yang pertama ruh dan nafsu, terkandung dalam surat Syahad ayat 71 dan 72, yang sebagaimana dijelaskan dalam surat-surat Al-Quran yang lain. Yang kedua yaitu fisik. Yang kedua fatnis rohani, yaitu akal kolbi atau hati. Yang disebut kolbu yaitu berarti berubah, entah dina fisik, entah dina kelakuan, tingkah laku, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah nafsu. Nafsu adalah sesuatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginan tanpa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nafsu terbagi dua bagian, yaitu God adalah dua macam, yaitu lawama atau memiliki kecenderungan negatif, dan amarah juga memiliki kecenderungan negatif. Syawamah yaitu sifat sifayah, memiliki kecenderungan insting atau kekuatan mental. Yang kedua mutmainnah atau memiliki moral dan estetika. Ada beberapa aspek kriteria karakter manusia, yaitu yang pertama yaitu aspek ras, yang kedua aspek ilmu, dan yang ketiga aspek kehendak. Yang pertama aspek ras yang terkandung dalam surat At-Tin ayat 4, dan yang kedua aspek ilmu yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, dan aspek kehendak yang terkandung dalam surat Al-Insan ayat 3. Oke, yang berikutnya ialah tugas-tugas pelatihan soal. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.